Welcome to OneCast, Fansal punya podcast. Nah, akhirnya tayang juga nih episode perdana dari OneCast kita. Nah, OneCast ini merupakan program kerja dari OSIS SMP Negeri 1 Pekanbaru. Dan di episode perdana ini kita akan membahas mengenai penurunan attitude pada remaja di masa pandemi. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah mengundang Ibu Nurlaili SPD selaku wakil kurikulum di SMP tercinta kita. Assalamualaikum, halo. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Indonesia ini dilanda COVID-19 sejak Maret 2020. Nah, yang dimana kasusnya ini kian hari kian meningkat, sehingga menyebabkan kita ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, sehingga dialihkan kepada pembelajaran daring, yang dimana para siswa ini hanya belajar melalui handphone atau laptop saja, yang dimana ini memiliki perubahan yang begitu besar dari pembelajaran secara tatap muka, yang dimana siswa dapat bertemu secara langsung bersama teman-teman dan juga gurunya. Namun, dari pembelajaran daring ini kita dapat menyadari betapa pentingnya potensi internet yang bisa kita gunakan di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan nih. Nah, untuk di bidang pendidikan ini pun kita bisa belajar mau di kapanpun dan juga dimanapun. Tapi kalau ada sisi positif, tentu ada sisi negatifnya atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, selama kita belajar di rumah, kegiatan pendidikan moral atau attitude ini rasanya kurang terjaga. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan guru. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan secara langsung, secara intensif. Kan tetapi, ketika kegiatan pendidikan karakter dilakukan secara daring, di mana lebih banyak kegiatan pembelajaran atau hanya transfer pengetahuan saja, tentu kita tidak bisa menjamin siswa tersebut dapat pendidikan karakter atau enggak dari kedua orang tuanya. Terlebih pada keadaan saat ini, di mana banyak orang tua yang lebih banyak kerja di jam-jam kita daring gitu kan. Tentunya kita tidak bisa mengawasi langsung apa yang dilakukan oleh seorang anak itu tersebut. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang telah kita sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran daring ini memiliki dampak yang begitu besar terhadap penurunan attitude pada remaja. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran daring memberikan dampak yang besar terhadap penurunan attitude kita. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, apakah Ibu setuju dengan pernyataan tersebut dan apa alasannya? Terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih dulu kepada OSIS SMP 1 Pekanbaru. Perdana Ibu diundang sebagai bintang tamu perdana ya di podcastnya. Yang pertama Ibu terima kasih, berarti kreativitas kamu meningkat, terutama untuk tahun ini OSIS punya itu ya. Nah, bagaimanapun sekarang ini memang bagi siswa itu di samping kognitif, kreativitas juga harus biasa. Nah, pertama tadi sesuai dengan pertanyaannya bahwa apakah ada pengaruh pembelajaran daring terhadap penurunan karakter peserta didik, terutama karena kita di lingkungan sekolah tentu kita membahas tentang peserta didik. Memang ibu sebagai guru mengakui setelah kita melaksanakan pembelajaran tatap muka itu nampak penurunan karakter, karena yang namanya karakter itu kan sekarang dimasukkan dalam Permendikbud menjadi penguatan pendidikan karakter. Sebetulnya karakter itu sudah ada dari awal. Karakter pertama itu guru pertamanya adalah orang tua. Nah, tetapi seperti disampaikan tadi bahwa orang tua kita kan sibuk bekerja. Sementara waktu pembelajaran daring siswa tidak didampingi di rumah. Dia hanya berhadapan dengan laptop dan difasilitasi dengan internet melalui aplikasi pembelajaran Zoom untuk pembelajaran jarak jauh. Sehingga kesannya memang yang ditransfer itu hanya kognitif, sementara sikapnya tidak terjangkau lebih luas karena hanya yang nampak di layar laptop yang ukurannya kecil. Jadi ibu akui memang pembelajaran daring itu memang menurunkan pendidikan karakter bagi peserta didik. Nah, selanjutnya menurut Ibu yang merupakan tenaga pendidik, seberapa pentingnya nih attitude pada kehidupan sehari-hari? Sangat penting karena begini, sebetulnya yang manusia seutuhnya itu kan tidak hanya kognitifnya, tetapi juga karakter.
Karena bagaimanapun kalau kita punya kemampuan kognitif yang tinggi tapi tidak berkarakter juga tidak bagus. Atau kita berkarakter tinggi akan lebih bagus mungkin walau kognitifnya tidak tinggi. Jadi sebetulnya karakter itu penting. Kan di luar negeri saja orang tidak melihat kognitifnya. Orang lebih mementingkan sekarang ini adalah karakternya. Karena karakter itu terbentuk karena dilatih dan ditumbuhkan, ya bukan diajarkan, tetapi dilatih. Nah, oleh sebab itu ibu berpendapat bahwa pendidikan karakter itu lebih penting daripada pendidikan kognitif. Walaupun sebetulnya punya kognitif yang tinggi atau pengetahuan inteligensi yang tinggi ditunjang oleh karakter yang bagus, itu akan menghasilkan manusia yang bagus. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana ciri-ciri atau perilaku yang ditunjukkan para siswa yang mengalami penurunan karakter? Oh iya, boleh. Setelah kita tatap muka, banyak yang pertama, siswa tidak kenal lagi gurunya, ya kan, pertama. Karena sekarang saja, setelah kita melaksanakan pembelajaran normal, siswanya masih pakai masker, terkadang kita tak kenal, ya kan. Itu satu. Yang kedua, bertemu sapa kurang. Ya, bertemu sapa, dia jumpa sama gurunya. Apalagi dulu kita awalnya sebelum pandemi jumpa guru salaman, sekarang tidak lagi. Kemudian terutama kemarin waktu awal-awal pembelajaran kita melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata mungkin karena kesibukan orang tua di rumah, bukan berarti tidak pandai sholat, tetapi tidak terbiasa sholat. Ya kan, banyak di antara teman-temanmu ketika sholat berjamaah mereka malah awal pembelajaran dulu diujikan pada siswa, beberapa orang siswa tidak bisa azan. Azan, ya kan? Nah itu kemudian ya banyaklah contoh-contoh lain yang tidak bisa ibu sebutkan satu persatu. Banyak contoh-contoh lain, kenakalan yang kayaknya kalau menurut ibu kepedulian terhadap lingkungan itu juga kurang. Namanya ada sampah yang ada di depan dia tidak bisa mengambil sendiri, harus diingatkan lagi. Tapi bagaimanapun itu tugas guru adalah mengingatkan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara para guru untuk mencegah terjadinya penurunan attitude dan juga bagaimana mengatasi permasalahannya? Memang begini, guru idealnya kan digugu dan ditiru, ya. Tapi bagaimanapun, pertama, bagaimana caranya? Guru harus sebagai model, kan, mencontohkan. Tapi kita tidak boleh capek. Kita sebagai guru tidak boleh mengeluh, karena bagaimanapun satu hasil itu kan perlu proses. Tidak ada hasilnya instan. Nah, kalau sehari ini diingatkan, masih juga dibuat, besok diingatkan lagi. Nah, itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi guru harus menjadi contoh di sekolah. Namanya nampak sampah berserakan. Kita tidak hanya menyuruh, kita harus jadi contoh. Kemudian yang sering itu keberanian kamu ketika menyampaikan pendapat. Ya, karena mungkin sudah terbiasa di daring. Karena di daring itu kebanyakan guru hanya melaksanakan komunikasi satu arah. Nah, setelah di dalam kelas, supaya siswanya kreatif kan harus dipancing. Itu yang kurang keberanian, karena terbiasa mungkin di rumah, di kamar sendiri, orang tua bekerja, kurang sosialisasi dengan teman hanya melalui WA saja. Jadi sehingga keberanian untuk tampil itu kurang. Maka di kelas juga dilatih. Nah, kemudian sekolah juga membuat program setiap hari, karena kita sekolah 5 hari, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita adakan 1 jam di lapangan, itu untuk melatih karakter, menumbuhkan karakter. Pertama, hari Senin kita upacara bendera, berarti menumbuhkan karakter cinta tanah air. Kemudian hari Selasa kita laksanakan literasi, untuk menumbuhkan minat baca pada siswa. Hari Jumat, hari Rabu kita laksanakan pembelajaran baca ayat suci, masih agama Islam di lapangan, yang non Muslim di ruangan. Nah, itu melatih bagaimana kemampuan anak dalam membaca kitab sucinya masing-masing. Hari Kamis kita uji keterampilan kita berbahasa Inggris, ya kan? Kemudian hari Jumat melatih kamu untuk tampil di depan, bagaimana berbicara yang baik, menyampaikan hal yang baik, sehingga kamu bisa menumbuhkan rasa percaya diri.
kembali yang hilang selama 2,5 tahun. Selain guru, orang tua juga memiliki peran yang besar untuk membimbing pembentukan karakter. Jadi bagaimana sikap yang harus diberikan orang tua dalam pembimbingan tersebut? Kan ibu juga orang tua. Iya. Sebetulnya begini, mungkin kan kita orang tua itu tidak punya kemampuan yang sama ya. Ada sih orang tua yang memang perhatian sama anaknya, dia bisa mencari kiat-kiat bagaimana anaknya tidak kehilangan. Nah, tetapi kan tidak semua orang tua, terutama yang ekonominya tidak berkecukupan, dia harus keluar rumah meninggalkan anaknya, ya kan, untuk mencari nafkah. Nah, sehingga anak ini merasa tidak dipedulikan, sehingga di rumah dia bekerja, apalagi waktu pembelajaran daring, dia punya kuota sendiri, ya kan. Terkadang kamu juga menyampaikan ke orang tua minta kuota segini, karena orang tuanya gaptek, dia beri saja uang sebanyak itu, akhirnya kamu salah gunakan. Nah, sebetulnya kita di SMP 1 khususnya banyak sih, kalau dipresentasikan mungkin 60% tuh orang tuanya sudah peduli kepada anaknya, terutama menunjang kemarin ketika pembelajaran daring. Ketika dipanggil orang tua ada masalah, mereka datang ke sekolah. Ada beberapa orang yang juga tidak peduli, tapi masih banyak yang peduli daripada yang tidak. Nah, terakhir Bu, apakah attitude berpengaruh terhadap masa depan dan apa alasan yang dapat Ibu berikan? Terus, kalau itu pertanyaannya sebetulnya dari awal tadi udah Ibu singgung, bahwa orang sukses itu sebetulnya ditentukan oleh karakternya, bukan kognitifnya. Karena banyak orang juara umum, namanya di kelas dia juara 1, tapi dia tidak berhasil juga. Tapi kalau karakternya bagus, apalagi kognitifnya bagus, pasti sukses. Jadi yang menentukan sebetulnya karakternya, ya, bukan kognitif. Karena terkadang orang yang pintar itu identik dengan sombong, karena dia mengaku bahwa dia pintar. Tapi kalau orang yang berkarakter, nah walaupun dia pintar, dia bersyukur dengan kepintarannya dan dia memanfaatkan kepintarannya itu secara maksimal sehingga dia bisa menjadi sukses. Nah, udah nih sesi-sesi tanya-tanya kita bersama Ibu. Terima kasih untuk Bu Eli yang telah mau datang dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan untuk teman-teman, nantikan episode selanjutnya and see you.